rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Abdul Yatama, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, ustadzah dalam lingkungan lembaga pendidikan Islam Hidayatullah yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang pertama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apapun. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita 2 minggu yang lalu sudah menyelesaikan bahasan tentang ayat nomor 3 yang diakhiri dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun, membahas tentang rezeki, membahas tentang infak dan sedekah. Saat ini insya Allah kita akan membahas ayat nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Surat Al-Baqarah ayat nomor 4. Hadirin hadirat rahimakumullah, termasuk tanda-tanda orang takwa adalah iman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Ketika orang Yahudi mendengarkan ayat nomor 3, yang namanya muttaqin adalah orang yang beriman kepada yang gaib, maka orang Yahudi mengatakan kami iman pada yang gaib, kami percaya pada yang gaib, kami meyakini pada yang gaib seperti yang kalian yakini. Karena orang Yahudi juga percaya malaikat, orang Yahudi percaya Allah, orang Yahudi percaya hari akhir dan seterusnya. Terus ketika disebutkan wa yuqimunas shalah dan mendirikan sholat, orang Yahudi mengatakan kami pun mendirikan sholat. Tentu sholatnya berbeda. Sholatnya Yahudi bagaimana? Tidak tahu. Yang jelas para ulama menyebutkan kalau sujud itu hanya khusus umatnya Nabi Muhammad.
sujud model yang kita lakukan dengan 7 anggota sujud itu khususnya umat Rasulullah. Selain itu tidak ada sujud. Kalau kita ingat apa yang terjadi ketika Nabi Sulaiman wafat, beliau dikabarkan wafat sedang sholat sambil megang tongkat. Nah, diriwayatkan bahwa sholatnya Nabi Sulaiman itu hanya berdiri, tidak pakai sujud. Terus kemudian diriwayatkan sholatnya Nabi Musa itu 50 kali. Tapi sholatnya tidak seperti ini. Sehingga Nabi Musa menyebutkan, Muhammad, nek sholatnya kaya model mukai. Wong umatmu ping 50 gak mungkin kuat tuh di kula panjenengan sedina semalam sholat 50 kali. Sholat 50 kali berarti kan hampir setengah jam kita sholat. Wong kita yang rajin aja, umpamanya kita rajin, sholat qobliyah ba'diyah berapa? Ya 10-12 yang muakkad ya. Duha berapa? 4. Atau yang rajin 8. Tuh 8 tambah 12 20. Tambah kita sholat 17 37. Terus kemudian tambah sholat malam 4 rakaat 41. Tambah witirnya 3 44. Belum ada 50. Udah rajin. Dan itu sunnah, waktunya bebas. Hanya ditentukan duhur, asal maghrib bisa subuh. Orang Yahudi mengatakan kami sholat, tentu dengan cara kami. Karena sholat doa, sholat itu doa. Sehingga kalau ada orang mengatakan sudah sholat Pak, sudah. Nah, kapan? Kok enggak? Lihat saya, duhur tadi panjenengan kayaknya makan. Kok katanya udah sholat? Oh, sholat saya gampang. Ya Allah, saya menghadapmu ya Allah. Itu sholat. Itu sholat secara bahasa. Sholat menurut istilah tidak begitu. Ya, jadi orang Yahudi mengatakan saya sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang takwa itu adalah orang yang mau menginfakkan sebagian rezekinya. Mereka mengatakan, "Loh, kami sedekah." Jangan dikira persepsi kita yang namanya orang Yahudi, orang fakir itu tidak sedekah. Orang fakir, kafir, orang kafir jangan dikira tidak sedekah. Mangsane Abu Jahal itu boten luman. Abu Jahal itu super dermawan, hebat. Yang pelit itu Qarun. Kalau Qarun itu pelit, tapi kalau Abu Jahal itu loman. Sebagian orang Yahudi itu loman, mereka dermawan. Lalu kalau kita pelit itu kalah sama Abu Jahal. Dia Abu Jahal terus. Abu Jahal Abu Jahal mengatakan, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati ketika hijrah, saya kasih 100 ekor unta. Kuwi nek orang wong loman ra iso. Enggak bisa. Itu pasti orang dermawan untuk urusan dia. Makanya infak itu ada fi sabilillah dan an sabilillah. Jadi mereka itu orang Yahudi, orang kafir itu yunfiquna an sabilillah. Mereka infak tapi an, menjauhkan kita dari jalan Allah. Jangan dikira program-program yang merusak umat Islam itu tidak didanai. Nah, bagaimana mereka mendapatkan dana? Itu dana bukan profit loh, itu dana sosial bagi agama mereka. Kan pasti ada donornya. Nah, pendonor itu kan bagi mazhabna yunfiqun. Mereka mengatakan, Muhammad, kalau Anda mengajarkan infak, kami sudah duluan infak. Begitu mengatakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan percaya terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan aneh juga. Orang Yahudi itu agak aneh kalau diceritakan. Mereka itu memang cara Jawa ini usah udeli dewi, saya naik udeli dewi. Suatu saat debat Nabi, Muhammad, yuk kita debat yuk. Nabi itu sebenarnya nggak suka debat, dan beliau lebih banyak mengalah, jarang meladeni orang debat, apalagi orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu kalau debat menangan, bukan takut kalah, tetapi tidak ada manfaatnya. Nabi ditanya, Muhammad, saya mau tanya, menurutmu perbuatan Allah dengan perbuatan manusia itu lebih baik perbuatan siapa?
Nabi jawab perbuatan Allah. Orang Yahudi udah mengatakan, dah ya, kita kasih garis besar untuk kalimat itu, perbuatan Allah dengan perbuatan manusia lebih utama, lebih mulia perbuatan Allah. Terus saya tanya yang kedua, kalau ada hewan mati karena tua atau karena yang lain, itu yang mematikan siapa? Allah. Lah kalau kalian menyembelih terus disembelih, sing mateni sapa? Ayo aku. Oke. Saiki tak takon, lu kok bisa-bisanya menurut ajaranmu yang disembelih umat Islam kok halal, tapi sing dipateni Gusti Allah kok haram? Ketemu nalane ngendi? Nabi Muhammad pusing, wes ora tak jawab. Lalu Allah turunkan ayat, wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Dan ketika mereka mendebatmu ya Rasul, wa in jadaluka faqulillah, maka katakan Allah a'lam, Allah yang maha tahu tentang apa yang Anda lakukan. Karena ini tidak bisa dijawab, piye leh ajeng jawab. Betul sangat dijawab, dan ini bukan wilayah perdebatan. Makanya Rasulullah mengatakan, ya wis lana a'maluna wa lakum a'malukum. Luar Yahudi, hebat luar Yahudi. Terus suatu saat, luar Yahudi lagi, ini cerita dalam Quran lagi. Suatu saat tanya, Muhammad, api anak, saya mau beriman kepadamu, tapi saya mau tanya dulu, yang menurunkan, yang membawa wahyu untuk kamu siapa? Dijawab Jibril. Wah sido. Nah kenapa? Jibril menurut kami itu dewa perusak, apa malaikat membawa perusakan. Umpamanya kamu jawab Mikail, saya iman. Wah, boleh upah atau niku jadi? Boleh urusan atau niku? Ini mangkai masalah kalau ini. Makanya Allah sampaikan, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Al-ayat. Katakan barang siapa yang membenci malaikat Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril itu menurunkan wahyu atas kehendak Allah. Itu kan aslinya mencari-cari alasan. Makanya pernah kita sampaikan, wong ngeyelan Yahudi itu pintar ngeyel. Ilmu mantiknya hebat, logikanya luar biasa. Ini luar biasa. Mereka mengatakan aku iman, aku ini. Begitu dikatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, mereka mengatakan wah kalau ini saya mau. Atau kalau kami mau iman, tapi syarat. Syaratnya apa? Yang enak kami ambil, yang sesuai kami ambil, yang tidak sesuai kami buang. Makanya ditanya oleh Allah, afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ini pertanyaan sebenarnya untuk orang Yahudi. Apakah kalian percaya pada sebagian yang ada di dalam Alkitab, Al-Quran, wa takfuruna bi ba'd, dan kalian ingkar terhadap sebagian yang lain? Jadi yang ini percaya karena enak, karena mengasihkan, karena menyenangkan, tapi yang ini tidak percaya. Dan kalau percaya disebabkan karena kepentingan, jadi percaya terhadap kitab karena kepentingan. Nek bapak-bapak ditakoni ayat poligami matuk ora? Matuk. Ibu-ibu dikatakan boten matuk. Nah itu kan kepentingan. Kan kepentingan kan? Makanya kita mau itu siapapun, jenis kelamin apapun, apapun yang disampaikan oleh Allah, ya mantuk wae. Ning jelati lah pakai mantuk, ya sing penting rasa didohiri. Enggak usah didohirkan. Jangan sampai kita dicela oleh Allah sebagai manusia yang menyembah Allah di tepi jurang. Bukan di tepi pantai, di pantai api, di tepi jurang. Wa minan nasi may ya'budu Allaha 'ala harf. Sebagian manusia menyembah Allah di tepian. Jadi manusia sebagian begitu. Kita jangan sampai yang seperti itu. Jadi kita mesti iman terhadap Al-Quran dan
beriman tanpa syarat, percaya tanpa syarat. Itu kan kayak kemarin saya sempat nonton di 30 SPKI kan, pengumuman di RRI, barang siapa yang setuju tanpa syarat, tanpa syarat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Letnan Kolonel Untung, maka dia akan kan berita ini RRI zaman tahun 65 itu. Jadi percaya kepada Al-Quran itu tanpa syarat, bukan syaratnya ini. Nah, ini kita belum beriman. Apapun, menyenangkan tidak menyenangkan, suka tidak suka, senang tidak senang, pas tidak pas, kita percaya. Nah, apakah ayat Quran ini berlaku semua? Nah, kalau untuk itu nanti secara teknis akan digambarkan oleh para ulama. Sebab tidak semua ayat Al-Quran itu berlaku hukumnya, karena ada pasal amandemen. Al-Quran Al-Baqarah 104 Allah sampaikan, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi sebagian memang ada yang diamandemen, tapi kita percaya dulu, percaya kepada Al-Quran ya. Modal utamanya adalah yu'minuna bima unzila ilaik. Apakah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad hanya Al-Quran? Tidak. Wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sebagian berupa yang disebut sebagai hadis. Hadis itu bisa takdir, ketetapan, bisa qaul, bisa amal. Jadi tiga-tiganya ini kan kita sebut sebagai hadis. Definisi hadis itu saja para ulama ahlul hadis menyebutkan, ada yang sahabat itu juga disebut hadis, ada yang menyebutnya asar. Tapi secara umum bahwa al-qaul, al-fi'al, dan at-taqrir dari Rasulullah itulah hanya disebut hadis. Nah, apakah yang dilakukan tiga-tiganya ini, al-qaul, at-taqrir, dan al-amal itu wahyu? Bergantung dulu. Karena Nabi bertindak sebagai apa? Sebagai nabikah? Sebagai manusia biasakah? Ataukah Nabi bertindak sebagai pemimpin? Ini harus diidentifikasi dulu. Dan para ulama usul fikih melihat kalau Nabi bertindak sebagai Nabi, tidak ada diskusi. Sudah selesai. Nabi mengatakan ini begini sebagai Nabi, tidak ada diskusi. Kita hanya bisa sami'na wa ata'na. Itu kalau Nabi sebagai Nabi. Tetapi kalau Nabi sebagai manusia biasa, sebagai bashar, karena perilaku Nabi sebagian juga perilaku basyariah, maka ini masih didiskusikan. Bisa jadi Nabi melakukan sesuatu karena kebiasaan. Bisa jadi Nabi melakukan sesuatu untuk menghargai orang lain. Contoh, Nabi pernah tidak pakai batik? Tidak pernah kan? Karena tidak ada batik. Umpamanya dulu udah ada hari batik nasional, mungkin Nabi ditawari pakai batik ya, so. Pernah tidak Nabi pakai jeans? Tidak pernah. Gaya menubah pakai jeans, paus belum. Umpamanya ono, apakah Nabi pakai? Kemungkinan. Ini semua ihtimal, mengandung kemungkinan-kemungkinan, karena itu sebagai basyar, Nabi sebagai manusia. Oleh karena itu, apa yang dipakai oleh Nabi tadi, apakah itu kemudian menjadi syariat? Inilah yang kemudian diperdebatkan oleh para ulama. Doni nganggo jubah seperti yang dilakukan Rasulullah, kalau nganggo batik celononan, kuwi padha apa beda? Jenengan itu pakai batik itu sunnah Nabi atau bukan? Jadi kan kita lihat konteksnya. Kalau para ulama yang melihat dari sisi basyariahnya menyebutkan begini, Nabi memakai gamis disebabkan Nabi orang tahu. Sana pakai gamis semua. Kalau Nabi tiba-tiba pakai jeans, lucu, wagu. Maka Nabi mengikuti pola yang dilakukan oleh umatnya, menghargai apa yang dilakukan oleh umatnya. Sehingga niatan Nabi
diprediksi bahwa niatnya adalah untuk menghormati budaya yang ada di kaumnya. Kalau itu yang terjadi berarti jenengan obatik itu substansinya sama dengan apa yang diingini oleh Nabi, modoni karo tanggane, madani karo kancane, ben orang bedani karo orang aneh-aneh. Itu kan satu sisi. Tapi di sisi yang lain, Nabi nyatane gawa gawa jubah, yo jubah ini sing jenenge sunnah. Ini kan dua titik yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Jadi kita memandang itu dari sisi mana itu akan kelihatan. Jadi kalau Nabi sebagai Nabi, ya jelas bahwa kita harus sami'na wa ata'na. Tidak ada macam-macam. Tetapi kalau Nabi sebagai bashar, maka kita bisa memultitafsirkan setiap perilaku dan perbuatan Nabi. Terus Nabi sebagai pemimpin, tentu ini di Madinah nanti. Kalau Nabi sebagai pemimpin, maka tentu ini juga kita lihat dalam konteks sebuah negara, konteks sebuah organisasi, konteks sebuah tatanan sosial. Nah ini harus kita lihat dari sisi itu. Bagaimana Nabi itu sebagai pemimpin, beliau bicara. Suatu saat bulan puasa, ada orang yang datang kepada Nabi sambil tergopoh-gopoh lari ketemu Nabi. Ya Rasul, mau sampean kok mungkin ciloko ya Rasul. Siapa yang celaka? Saya ya Rasul. Kenapa? Siang hari saya hubungan sama istri saya. Hubungan apa? Ya hubungan aja ya Rasul. Kapan? Siang hari bulan Ramadan. Aduh, sampean piye? Oleh karena itu kamu wajib untuk merdekakan budak. Ya Rasul, saya itu miskin. Nabi tersebut, wong miskin kok aneh-aneh. Nabi tersebut, wong miskin kok ya ngerti aturan kok ya ngono kok ya dilanggar. Dan kalau kamu tidak mampu memerdekakan budak, kamu puasa 60 hari berturut-turut. Nabi kula niku wong ngelean. Angga jam 12 ngeten iki kula wonten itu tujuh. Kula mboten kuat lanjut Nabi. Wis mau jajan. Lah iki di samping ngelean syahwate kula niku gedhe. So, ini bangun pengkewan di syahwat kan mending kondo apa aneh. Kanjeng Nabi, saya setuju kanjeng Nabi. Saya enggak kuat. Syahwat saya besar. Lah terus gimana? Ya udah ngasih makan 60 orang miskin. Kata Nabi, saya itu miskin. Kan udah saya kasih tahu. Ya tapi miskinnya kan mestinya mampu. Aduh kata Nabi, sudah sekian lama saya hidup bertahun-tahun, saya tidak pernah bisa makan dan berpikir makan untuk besok. Saya makan hari ini ya sudah. Ya bukan karena tawakal, karena tidak ada. Makanya orang miskin bisa tawakal tidak bisa. Tetapi kalau tawakal, kalau tidak ada ya bukan. Kan tawakal yang paling bagus untuk urusan rezeki kan seperti manuk. Esok makan dari sore malam rasa nyimpen, tapi niatnya sebab duit. Jenengan penghasilannya berapa? 1 juta per hari. Butuhnya piro? Saya katakan sing 100 dapat. Ora usah disimpen sedekah iku tawakal manuk. Artinya dia punya tetapi tidak dipakai, dikasih oleh orang, dikasih untuk orang lain. Itu tawakal manuk. Tapi nek jenengan putih kok saya katakan lah betina itu 30.000 tapi pulau tawakal pasrah, ya itu tidak tawakal manuk. Wis sebab ono. Nah ini orang miskin ini tidak punya, saya ini tidak punya untuk makanan besok. Saya tidak pernah nyimpen. Bukan karena saya tidak punya, bukan karena saya tawakal, tapi karena saya tidak punya. Lah terus gimana maksudnya? Saya tidak bisa ya Rasul. Maksudmu kamu sudah melanggar dan tidak bisa menyelesaikan urusan? Iya. Lah terus piye? Kamu kok jenengan? Loh. Lo kok malah kayak aku urusannya? Sampean sing melanggar kok aku sing kon tanggung jawab. Kebetulan ada orang lewat bawa 2 keranjang kurma. Mas, sama mau sedekah? Mau ya Rasul. Kurma aku sedekahkan orang itu mau. Oh gitu ya Rasul, kalau panjenengan yang minta saya mau. Kasihkan ke orang itu. Udah Mas, bagi tanggamu sing luwih miskin ini bang sampean. Saya paling miskin.
Lalu Rasulullah sambil tersenyum mengatakan, ya udah pakai aja. Itu jangan dipakai individu, itu pemimpin Bapak Ibu. Sebagai seorang pemimpin begitu, kalau itu dipakai individu, mengko kan salah kabeh menungso. Kula panjenengan ada jalan pisan-pisan pelanggaran. Terus pakai dalil itu tidak bisa. Itu dalil kebijakan pemimpin. Nabi sebagai seorang pemimpin begitu itu. Suatu saat ada orang yang, ya Rasul, saya ini begini, tidak apa-apa, ngapusi tidak apa-apa. Itu kebijakan seorang pemimpin. Jadi artinya kita harus melihat takdir, ketetapan, qaul, ucapan, fi'al, perbuatan Nabi dilihat dari titik mana dulu. Jangan gebiah-gebiah itu hadisnya nenek. Belum, hadis ini belum bisa langsung siap saji. Jadi hadis itu bukan sesuatu yang langsung siap saji. Kalau hadis itu siap saji, sudah tentu sejak dari dulu tidak ada ilmu lain selain ilmu hadis. Ya apa lu tahu ada usul fikih? Nek hadis itu siap saji. Kalau hadis itu siap saji ya tidak perlu ada macam-macam. Quran, kalau memang Quran itu siap saji ya tidak perlu ada tafsir. Buat apa ada tafsir? Sampai ratusan jilid, ribuan jilid, ratusan bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan halaman. Kok ada itu? Kenapa? Menjelaskan agar nanti bisa dipakai secara teknis. Jadi kita belum bisa menyebutkan bahwa Al-Quran itu sifatnya teknis atau hadis Rasulullah, harus ada penggalian. Itulah kemudian seorang imam, yaitu Imam Malik bin Anas, beliau pernah menyebutkan, saya bisa melihat hadis itu sahih dan saya yakini, tetapi saya tidak memakainya. Kenapa? Karena menurut analisa saya tidak sesuai dengan kaidah yang saya yakini. Oh berarti Imam Malik menentang hadis? Bukan begitu. Itu terlalu gegabah kalau melihat seperti itu, karena melihat konteksnya. Jadi ini apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu ada juga yang bukan berupa Quran, yaitu berupa perilaku, tindakan, ketetapan Nabi yang itu berlaku sebagai Nabi yang termaktub di dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan sesuatu kecuali semuanya adalah dari wahyu, bukan karena hawa nafsunya Nabi. Jadi ya bukan yang mana dulu ini yang dilihat. Makanya hadisnya Rasulullah pun masih harus dianalisa sedemikian rupa nanti bisa secara teknis bisa kita praktikkan. Lawan Yahudi tidak mau bertanya itu. Kita mestinya bertanya yu'minuna bima unzila ilaik. Poin yang kedua Bapak Ibu dari ayat ini adalah wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan kepada Nabi sebelum, artinya kan kitab-kitab sebelumnya. Di kitab Sunan Ibnu Majah pernah ditanyakan kepada Rasulullah, berapa kitab yang diturunkan kepada Nabi? Ya Rasulullah, beliau menyebutkan 100 kitab dan 4. Jadi 104. Yang 100 itu berupa suhuf, 50 kepada Syis. Syis itu anaknya Nabi Adam sebelumnya Nuh. Jadi yang 50 suhuf itu diturunkan pada Nabi Syis. Itu ceritanya Syis itu awalnya Nabi, awalnya Rasul yang membawa syariat. Kalau Nabi Adam itu kan syariatnya tidak terbukukan, ya syariatnya lisan saja. Tapi mulai Nabi Syis ini sudah ada suhuf, jumlahnya ada 50. 50 itu apa? 50 lembar atau apa? Tidak tahu kita. Karena waktu itu apa sudah ada kertas atau belum, kita tidak tahu. Mungkin yang paham sejarah kertas, kapan kertas pertama kali ada? Produksi kertas pertama kali ada? Betul ngerti gitu? Cerita zaman Nabi sudah ada, kalau zaman Nabi, meskipun belum
semudah sekarang. Faktanya Nabi kan nulis di pelepah, Nabi nulis di kulit domba. Bahkan zaman Imam Syafi'i saja, beliau itu kan kalau nulis banyak di tulang. Saya nggak bisa bayangkan nulis di tulang, gimana ya? Susah tuh itu nulis di tulang. Maka suatu saat Imam Syafi'i itu memang jengkel. Kamarnya di pesantren itu isinya tulang. Kan kayak bau kan di sini tulang semua. Ya itu untuk nulis itu. Jengkel akhirnya. Ini gimana saya tidak bisa tidur? Kepok soda partai. Akhirnya dia partai. Sesudah dia partai selesai, baru dibakar semua yang ada di situ. Mungkin panjenengan juga bisa begitu, nulis di tulang kok menawakal. Nulis ini laptop ini bukan apa-apa. Ini malah bodoh laptop itu. Pemenang Google, malah bodoh nih. Nah, bagaimana bukan ilmu fil Google, lapis sudu, saat ini kan bukan. Jadi ilmu itu di Google. Asalkan ada sinyal, ya ilmu saya banyak. Kalau tidak ada sinyal, ya ilmu saya mampet. Nah ini apa? Kiai Google. Jadi artinya apa tadi kertas atau subuh itu sudah ada sejak Nabi Sis. Cuma bentuknya kayak apa bawa akal. Terus kemudian yang 30 itu untuk Ahnuh. Tidak tahu kok redaksinya pakai Ahnuh. Ahnuh itu yang Nabi itu. Jadi Ahnuh. Yang Ahnuh itu 30. Ada 30 suku yang disebutkan di situ. Terus kemudian Nabi Ibrahim ada 10. Ada 10. Kalau Nabi Ibrahim sukunya kan digambarkan jelas di Quran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi sukunya ada 10. Isinya apa? Tidak tahu. Terus yang berikutnya suhuf Musa 10. Jadi total 100 kan? Sis 50, Ahnuh 30, Ibrahim 10, Musa 10. Nah Musa ini sebelum adanya Taurat. Ini total 100. Apa isinya? Tidak tahu. Karena kita tidak tahu ya, tidak punya informasi apa. Nah sesudah itu barulah kemudian turun kitab Taurat. Taurat saja bentuknya lauh, papan pertama. Makanya ketika Nabi Musa pulang dari Sinai, jadi Bukit Sinai, beliau itu kan SK-nya diperpanjang tuh itu. Pesannya nggak kok. Saya mau diundang oleh Allah, dapat undangan selama 30 malam. Kan setelah 30 hari, setelah 5 yauman, belum 10 dino. Diundang kemana? Diundang ke Bukit Sinai untuk menemui Gusti Allah. Ya diklat lah ya betul. Jadi Nabi Musa itu didiklat dulu selama 30 hari. Nah, pesan sama Harun. Harun tolong umat itu ya. Umat tolong kondisikan. Berapa baginya? 30 malam, 30 hari. Tanpa pemberitahuan, ternyata diperpanjang. Wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu bihi arba'ina laila. Itu di juz 9 ada itu. Disempurnakan 10 hari menjadi 40. Nah, ketika 40 malam beliau berada di situ, pulang membawa lauh namanya. Itu kalau di film ini di tank komanditer itu membawa 10 pesan Tuhan katanya. Jadi 10 pesan Tuhan. Ini tahu, saya tidak tahu apakah 10 pesan Tuhan itu maksudnya suhuf sebelum Musa sebelum Taurat atau apa. Nah ini membawalah lauh. Tapi pulang Nabi Musa emosi memuncak. Falamma waja'a Musa ila qaumihi wa bana asifan. Qala bisa ma khalaqtumuni min qabl. Jadi pulang terus begitu melihat itu langsung dibuating apa nih? Lauh tadi dibuating tekeli Nabi Harun masih dibating di sana. Tapi tidak jadi. Nah itulah Nabi Musa membawa Taurat. Kita percaya Taurat? Iya.
Kalau Anda sebagai Muslim mengatakan, orang Yahudi saya tidak percaya Taurat Anda Muslimnya tidak sempurna. Kita wajib percaya kepada apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Jadi jelas kita wajib percaya Taurat. Nek wong Yahudi mengatakan kami punya Taurat, kami percaya bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, kita minta doa. Lah nek sing gowo ya ora percaya. Lah nopo sudah terdistorsi. Kami percaya kitab itu diturunkan oleh Allah, tapi sing jenengan gowo niku kula mboten percaya. Lah kenapa tidak percaya? Karena sudah diubah, sudah ditahrif. Yuharifuna al-kalimat an mawadhi'i. Jadi udah diubah. Kitab Taurat. Zabur juga begitu. Percaya tidak kita? Percaya. Bentuknya kayak apa? Tidak tahu. Kalau tidak tahu percaya. Itulah uniknya orang beriman. Tidak ngerti bentuknya. Kitab Zabur kaya ngopo dimulai Bismillah Taurat. Tidak tahu tulisannya bahasa Ibrani apa bahasa Arab apa bahasa Mesir apa bahasa Mesopotamia apa bahasa Babilonia. Kita tidak tahu. Sing penting percaya. Itu yuk Nabi Muhammad Sinai kawa Muhammad Sinai Kopti begitu. Injil percaya tak? Percaya. Kalau ada orang tidak percaya adanya Injil sebagai mukmin, itu mukminnya tidak sempurna. Kita wajib percaya bahwa Injil itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ya, sebutannya mau Yesus mau apa, tapi intinya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu membawa kitab, kita percaya. Dene sing saiki digawa niku pun boten kanggo menurut kita. Apa yang dibawa oleh mereka mengatasnamakan Injil, kita menyebut bahwa itu kita tidak bisa menerima. Jadi Injil yang dibawa kita percaya, tetapi kita tidak bisa memakainya. Kita hanya bisa memakai ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yang diturunkan berupa Al-Quran, wa ma unzila min qablik, tiga kitab sebelum Nabi Muhammad dan 100 suhuf. Tapi itu kita tidak diperintahkan untuk mengetahui isinya. Jadi orang ngerti isinya apa? Jangan sampai begini, sibuk boleh Injil tapi orang mudeng Quran malah balik-balik tadi. Itu pekerjaan arkeolog umpamanya sibuk boleh perbandingan antara Injil aslinya kaya ngopo, tapi orang mudeng Quran padahal itu Muslim. Balik. Maka Bapak Ibu sebagai Muslim kita cukup percaya terhadap apa yang diinformasikan, terus kemudian kita mengupayakan bahwa Al-Quran ini kita pelajari sebaik-baiknya, karena ilmu Al-Quran itu tidak akan habis kita pelajari. Lau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam, seandainya di bumi ini pohon dijadikan pen, terus kemudian semua air laut dijadikan tinta dan kemudian dibuat untuk nulis kalimat Allah. Nah ini tafsirannya saat ini wis ono ne memori sak dunya pira gawe nyimpen ilmune Gusti Allah. Pun berapa triliun tera. Wis boten usah nganggo mega ora nganggo giga wis tera sing dhuwur berapa triliun kanggo nulisi nyimpen ilmune Gusti Allah, mana fitat kalimat Allah, tidak habis kalimat Gusti Allah, tidak selesai, tidak habis. Jadi nah kalimat Gusti Allah itu simbolnya adalah Al-Quran. Simbol yang diberikan kepada kita adalah Al-Quran, itu kalimat Allah. Yang lain banyak kalimat Allah pun itu kalimat Allah, tetapi kita diberikan gambaran bahwa kalimat Allah itu termaktub, tersimbolkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya ayat-ayat suci Al-Quran teksnya terbatas, tapi maknanya tidak terbatas. Sehingga cukuplah bagi kita untuk mempelajari Al-Quran itu sedalam-dalamnya. Semakin dalam semakin jernih, kayak orang ambil sumur, air sumur itu semakin dalam semakin jernih, semakin jernih semakin jernih. Kalau masih di atas biasanya ini saya mampu biye biasa kan. Kemudian yang pinggir kauman sana kemana, kemudian angkat masih mampu asingkan.
Jadi semakin ke dalam itu semakin bagus. Inilah Al-Quran bagi kita. Jadi intinya ayat ini, monggo kita iman kepada Al-Quran tanpa ada syarat, semuanya kita imani, menyenangkan tidak menyenangkan. Yang berikutnya kita mengimani kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad, itu juga kita imani tanpa syarat, tetapi kita tidak mengikutinya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil thayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.